Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat entrepreneur dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini, saya Laksamana Kisata Jaratono dan kita akan bahas mengenai API. Maka dari itu, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Karena API kita sudah menyala. Let's go. Nah, sneak peek 101, jadi kita akan bahas seperti apa. Jadi, step by step-nya ada yang pertama kita akan nge-fork starter kit GitHub repository, yang kedua kita bakal clone GitHub repository to lokal, terus yang ketiga kita bakal create the Python virtual environment, dan yang terakhir kita bakal implementation the Python virtual environment. Oke, yang pertama, jadi kita bakal nge-fork dari mana? Dari link yang ada di sini. Jadi github.com/cloud bla bla bla. Oke. Nah, jadi yang seperti yang tertera setelah kita masuk ke link tersebut, link yang tadi ada seperti yang di kotak merah yang di atas ada tulisan klik. Nah, itu tandanya kita akan nge-fork. Tanda munculnya seperti apa setelah kita klik fork tersebut akan muncul seperti yang di bawah ini. Nah, apa yang perlu kita ganti? Yang pertama, repository name-nya. Repository name-nya kita ganti sesuai apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, kita harus uncheck list copy main branch only karena di dalam repository ini ada branch-branch yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita ketahui nantinya. Dan yang ketiga, langsung saja diklik di create fork itu sendiri. Bukti keberhasilannya, yang pertama, ada PTP ini sebagai contoh nama GitHub kalian masing-masing. Dan yang kedua, Web APIs with Python adalah nama repository yang sudah kalian tentukan sebelumnya yang ada di bawah ini. Oke, yang kedua, yakni kita akan melakukan clone ke GitHub repository yang ada di lokal kita. Caranya seperti apa? Dengan cara code, terus kita klik copy ini, kemudian kita git clone, lalu kita paste yang udah kita copy sebelumnya. Maka akan muncul seperti ini. Apabila sudah tertera dan semua 100%, maka itu artinya sudah berhasil. Oke, lanjut yang ketiga, kita akan buat Python virtual environment. Seperti apa tahapannya? Jadi yang pertama, kita cd terlebih dahulu tempat kita melakukan clone. Seperti contoh ini di user/pixel/web APIs with Python. Lalu yang kedua, kita membuat environment-nya itu sendiri, yakni Python 3, strip M, VNV, terus nama environment yang ingin kalian buat. Seperti contoh di sini, environment-nya env. Nah, cara kita mengaktifkannya adalah dengan source env/bin/activate. Sebagai pembuktian bahwa itu sudah activate adalah dengan cara yang ada di box nomor 3 ini, box merah, ada tanda env di sebelah kiri. Oke, lalu step berikutnya adalah kita melakukan install pip. Tanda pip sudah terinstall adalah dengan adanya successfully install pip step 22.3. Lalu setelah semuanya berhasil, kita harus deactivate supaya kita bisa lanjut ke step-step berikutnya. Yang akan dijelaskan oleh Tori. Oke, lanjut ke implementasi. Next. Jadi di repo yang udah kita clone ini, itu ada beberapa branch yang emang digunakan untuk demo-demo tugas kita selanjutnya. Tapi untuk yang tugas pertama ini kita hanya menggunakan branch pertama, yaitu P1 Hello Strip API Strip Flask. Jadi kita langsung masuk aja ke salah satu branch pakai git checkout itu ya. Itu langsung nanti kita ke checkout ke branch yang P1 Hello API Flask. Terus tanda berhasilnya itu ada switch to a new branch. Oke, next. Selanjutnya kalau karena di situ udah ada demonya, jadi langkah selanjutnya kita tinggal lanjut pakai Flask run aja. Jadi dia bakal nge-run si Flask-nya dan nanti dia bakal nge-throw ada tulisan running on dan localhost-nya. Itu sebenarnya localhost. Nah, kalau misalnya kita akses localhost-nya itu, nanti kita bakal bisa ngelihat semua respons dari URL yang memang tadi kita tuju. Nah, tapi kenapa sekarang itu not found? Karena pada demo yang ini kita tuh menggunakan URL/grid parameternya. Jadi kita harus next pakai /grid dari localhost-nya tadi supaya kita dapat respons to do yang mana emang dari demonya udah ada kayak gitu. Oke, next. Nah, untuk bonusnya kita mengimprovisasi kode kita dengan menambahkan request parameter.
Nah, request parameter itu ada di contoh tulisan, ada name sama dengan request arguments get nama. Jadi kalau misalkan di parameter itu ada query nama sama dengan bla bla bla, nanti itu kita cocokin di if else yang di kanan itu. Kalau dia nggak ada namanya, berarti dia cuma data doang. Ya berarti dia dapat dua-duanya. Kalau misalkan dia toric strip pixel atau pixel strip toric, maka dia bakal dapat dua-duanya. Kalau misalkan dia cuma data tanda tanya nama sama dengan toric, ya bakal responsnya tuh bakal terisi dengan data yang sama dengan toric yang itu. Nah, terus kalau misalkan pixel ya berarti responsnya berubah jadi pixel doang. Terus kita return semuanya dalam bentuk JSONify supaya bisa digunakan untuk depannya. Next. Ini dia hasilnya. Kalau dia data, dia dapat dua-duanya. Kalau misalkan data tanda tanya nama sama dengan toric, dia dapat yang toric doang. Kalau misalkan nama sama dengan pixel, pixel doang. Kalau dua-duanya, itu dapat dua-duanya. Gitu aja guys. Oh iya, satu lagi. Kalau misalkan salah, ya berarti kita ngelempar status fail. Itu aja semuanya. Terima kasih. Semoga membantu.